Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi di Islami Twinda, jamaah Islami Twinda yang dirahmati Allah. Masih membahas tentang tema kedahsyatan di balik sebuah niat. Alhamdulillah. Jadi luruskan dulu niatnya, baru kita lakukan sesuatu yang kita inginkan. Ini Masya Allah. Jadi bagaimana nih ya Ustadz Syam, saya ini bingung nih ngasih tahu. Orang ini ngomong nggak enak ya. Saya punya niat pengen balas, ada niat pengen balas untuk meluruskan sebenarnya apa yang terjadi. Tapi boleh gak sih berniat untuk balas kayak semacam ada dalam hati itu balas dendam gitu loh. Balas dendam demi mencari kebenaran. Mohon izin penjelasannya Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Habib Utsman, Ustadz Maulana, Ustadz Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita manusia pasti tidak senang untuk dizalimin, pasti itu. Siapa saja tidak mau untuk dizalimin, dijahatin gitu. Tidak terlepas baginda Nabi SAW juga tidak senang untuk yakni dizalimi oleh orang lain. Tapi tingkat kesabaran kita dengan baginda Nabi SAW sangat jauh bagaikan langit dan bumi. Nabi SAW dilempari saja sampai berdarah baginda Nabi SAW di Taif. Nabi hanya mengatakan, ya Allah, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah berikan petunjuk kepada mereka karena mereka tidak mengetahuinya. Tapi sakit hati Nabi ada. Tetap aja Nabi kok gini amat ya. Ya sampai para malaikat menawarkan untuk melemparkan gunung kepada penduduk Taif. Namun kesabarannya baginda Nabi SAW. Ya, Nabi pernah suatu ketika juga mengatakan Allahumma kfini bima syi'ta wa kaifa syi'ta. Ya Allah udah deh aku serahkan semuanya kepadamu ya Allah. Nah inilah bentuk balas dendam yang terbaik. Gimana Nabi SAW menyerahkan semuanya kepada Allah. Jadi kalau ada misalnya teman-teman kita mengatakan biar Allah yang balas. Nah itu bagus tuh. Biar Allah yang balas. Entah terserah Allah. Allah mau balas menunggu mereka bertaubat. Atau Allah mau balas dengan keburukan. Atau Allah mau balas dengan menggantikan pahala bagi saya di akhirat nanti. Maka itu sah-sah saja. Ketika kita mengatakan ada orang yang menjahati kita. Lalu kita mengatakan gak apa-apalah. Itu menjadi urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma kfini bima syi'ta wa kaifa syi'ta. Nah pertanyaan yang kedua. Apakah boleh seseorang berniat balas dendam? Jadi dia ini berniat keburukan karena balas dendam itu adalah melakukan keburukan yang sama. Orang berniat balas dendam untuk mencari kebenaran. Apakah boleh? Maka di dalam Al-Quran disebutkan. Ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Dan ternyata balasan satu keburukan adalah keburukan yang serupa. Jadi ternyata dalam Islam, dalam Al-Quran disebutkan kalau ada satu keburukan yang terjadi maka boleh dibalas dengan keburukan yang serupa. Wa in ta'fu, tapi kalau dimaafkan itu lebih baik. Ya kalau kita merelakan itu adalah lebih baik. Maka yang berhak untuk membalaskannya adalah pengadilan setempat. Bukan kita yang membalas langsung. Kenapa? Karena kita tidak bisa mengukur. Karena biasanya balas dendam itu lebih kejam dibandingkan perbuatan sebelumnya. Misal ada orang yang mukul satu kali. Biasanya yang ngebalas tuh tidak pengen dia mukul sekali. Pengennya lebih daripada itu. Ah lo berbuat jahat sama gue bisa lebih daripada itu. Maka subhanallah ada kata-kata yang Ustaz Ulum kemarin kita dengarkan itu luar biasa. Apa? Anda baik, saya juga baik. Anda jahat, saya tetap baik. Ya kali bidadari berbuat jahat gitu ya. Jadi subhanallah untuk merendah untuk meninggi. Jadi subhanallah. Jadi ketika dijahatin dia katanya tetap baik karena tidak ada bidadari yang berbuat jahat. Maka ketika berniat keburukan sudah dijelaskan guru kita Habib Utsman yang dimuliakan Allah bahwa orang yang berniat berbuat buruk maka dia tidak jadi melakukannya baginya pahala karena dia mencegah daripada keburukan. Tapi orang yang berniat berbuat buruk lalu dia jadi melakukan keburukan tadi maka baginya satu dosa. Wallahu ta'ala. Orang kita berbuat baik, orang berbuat baik, kita lebih berbuat baik. Dia berbuat baik, aku berbuat baik. Dia berbuat buruk, aku nggak berbuat buruk. Kenapa? Ya kali bidadara berbuat buruk. Aduh, terima kasih banyak Ustadz Syam atas penjelasannya. Dan sekarang kita lanjut lagi nih. Jamaah pernah nggak ngalamin hal yang seperti ini? Mungkin ya, mungkin jamaah pernah jadi makmum gitu. Terus salah niat. Harusnya kan niatnya kan makmuman gitu. Dia tetap kiblati. Yang lebih parah lagi imamnya. Dia harusnya imaman. Dia jadi makmuman. Nah ini bagaimana penjelasannya? Gimana ceritanya? Nah cok kan lagi grogi kan banyak orang. Wah ini banyak orang-orang terkenal nih. Imam dadakan, imam Iya, dadakan. imam dadakan. Sholli fardhu maghribi salat rakaat mustaqbil. Makmuman di lain. Dia kan imam. Bagaimana penjelasannya Bib? Apa tuh Bib? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang menarik adalah Mas Fadli diri lagi. Kenapa diri lagi? Dari diri. Oh iya boleh. Diawali dengan diri.
ente niat misalkan. Iya. Di depan. Tunggu dulu, saya taruh dulu ininya. Jadi imam. Usolli fardhu maghrib. Maghribi salah rakaat mustaqbila imaman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Ustaz Sam di belakang. Ustaz Sam di belakang. Telat nih, Jangan makmum nih. Ustaz Sam jadi makmum saya. Nah, ente tadi imaman makmuman? Hah? Imaman? Imaman. Ustaz imaman sendiri masa imaman? Tadi kata suruh jadi imam, gimana sih? Habib yang nyuruh. Ulang. Ya udah sendiri. Ada. Gini aja, udah terlanjur. Jadi imam aku jadi makmum. Oh ya, udah ada makmumnya ini. Nah, kemudian masbuk Ustaz Sam. Ustaz Syam. Masuk Ustaz Sam. Anda masuk Iya. nih. Masuk. Nah, Ketika Ustaz Sam niat, misalkan Ustaz Sam lupa, ini udah benar imaman, makmuman. Ustaz Sam lupa, niatnya adaan. Iya, karena main Ya, gimana nih? Imaman, makmuman, adaan. Silakan. Nah, ketika Ustaz Sam niatnya adaan, coba Ustaz Sam niat dulu. Sholli fardhu maghribi salata rakaatin adaan lillahi ta'ala. Nah, pas tengah-tengah kaget ingat, ya kan? Oh iya ternyata makmuman. Maka dalam hatinya boleh diniatin makmuman lillahi ta'ala. Niat lagi, saya niat ya Allah, saya makmuman lillahi ta'ala. Mengikuti daripada Imamnya. imam. Nah, ini dibenarkan di dalam mazhab Imam Syafi'i. Dan karena dijelaskan bahwasanya niat itu harus dan rukun. Sebagaimana Ustadz Maulana menjelaskan tadi. Oleh karena itu, ketika kita belajar ilmu fikih, kita harus memahami, jangan saling ribut. Nggak ada niat. Nggak benar ini. Karena apa? Karena pendapat yang lain, Imam Abu Hanifah, Imam Hambali mengatakan bahwasanya niat itu cukup datang dan niat karena Allah Bismillah. Karena Rasulullah SAW dijelaskan bahwasanya Anas bin Malik radhiyallahu an ketika ada di belakang, ya kan? Ketika ada di belakang Rasulullah tidak mendengar Rasulullah melakukan niat. Jadi nggak dengar nih, nggak ada Rasulullah kalimat niatnya. Ya kan? Akhirnya berpendapat bahwasanya niat itu nggak ada. Bahwasanya niat itu cukup dengan bil gulub di dalam hati. Tapi mazhab Imam Syafi'i yang mayoritas di Indonesia ini mengikutin wajib baginya karena rukun di dalamnya untuk dilapaskan niat. Karena Ustadz Maulana tadi menjelaskan bahwasanya niat itu dilakukan dengan niatnya tertentu. Takutnya misalkan dia bawa beras, dia nggak tahu niatnya buat zakat fitrah atau buat sedekah. Padahal udah bulan lebaran haji. Nggak tahu dia niat sholat maghrib atau dia sholat sunnah. Ya kan seperti itu. Jadi hanya untuk menguatkan. Inilah gunanya kita untuk mengerti dan memahami ilmu fikih. Agar apa? Agar kita paham ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak di antara kita guru-guru yang lain yang menjelaskan ini, seperti ini, nggak jadi masalah. Tapi yang terpenting adalah ketika kita mengikuti mazhab Imam Syafi'i, kita mengikuti niat dengan sebenar-benarnya. Bagaimana cara sholatnya dalam mazhab Imam Syafi'i? Tadi dijelaskan oleh Ustadz Maulana, Ustadz Syam, bahwasanya pas niat di dalam Allahu Akbar. Dari antara Allah dan bar. Di hatinya niat. Aku niat sholat maghrib 3 rakaat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau usolli fardhu maghribi salasa rakaatin mustaqbilal kiblati makmuman atau adaan lillahi ta'ala. Atau imaman lillahi ta'ala. Dia niat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Niat itu inamal a'malu binniat. Masya Allah. Dengan hati dan jiwanya. Ketika diselaraskan, diucapkan dengan kalimat, maka terbentuklah, tersayat hatinya bahwa saya lagi menghadap kepada Allah. Mustaqbilal kiblat, saya menghadap kepada kiblat, menghadap kepada Allah, mencari ridhonya Allah. Kenapa? Diniatkan dengan niat yang mantap. Bismillah. Nah, Bib, kalau misalnya ada orang kepedean, maaf ya, ada kepedean. Nih, niatnya jadi imam. Karena makmum belum datang. Pasti udah datang siap. ya, pasti datang nih, lagi ngambil wudhu. Saya jadi imam udah nih. Sholli fardhu maghribi salasa rakaatin mustaqbilal imaman lillahi ta'ala. Padahal makmum belum ada, lagi ngambil wudhu, belum datang. Pasti jadi makmum dia. Itu boleh nggak? Nah, ketika dia niat di sini, dia sudah terbiasa sholat. Dikit aja. Di masjid misalkan, sudah terbiasa. Kan Allahu Akbar, komat nih. Allahu Akbar dia duluan ada imaman lillahi ta'ala. Maka yang mengikutin menjadi makmum. Oh, nggak apa-apa dia. Terbiasa. Walaupun cuma sendiri. Karena sudah terbiasa. Tapi kalau dia misalkan sendiri dan nggak mungkin ada orang yang ikutin dia niat imaman lillahi ta'ala. Tapi tanpa ada adaan. Ini adalah yang mereka harus belajar lagi. Oh gitu. Terima kasih banyak Bib. Mohon maaf waktunya udah habis. Kita lanjut lagi ke yang lain nih. Ini Masya Allah ya luar biasa nih jamaah Islami Tinta yang ada di rumah. Bicara masalahnya ternyata ini penting banget ya. Nah sekarang kita lanjut lagi. Berhubung masih bulan Syawal nih. Ketika ingin berniat puasa 6 hari ya, di bulan Syawal. Lalu tiba-tiba dia sakit. Terus gak bisa puasa bulan Syawal. Terus akhirnya bulan Syawal terlewat begitu aja. Apakah pahalanya tetap dia dapat? Atau enggak, karena kan enggak ngerjain sama sekali. Mohon izin penjelasannya. Iya, makasih banyak. Izin Habib dan Ustaz Sam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ada satu hal yang harus kita camkan. Di sini ada namanya kualitas, ada namanya kuantitas. Kualitas ibadahnya itu luar biasa. Saya ambil perumpamaan. Jikalau ada orang memakan kualitas daripada ikan teri itu sama dengan daging sapi.
Kalau diambil kualitasnya kan, Oh. ikan teri itu kualitas gizinya, proteinnya itu sama dengan daging sapi. Bukan berarti Idul Kurban potong ikan teri. Ada orang begitu. Ini contoh, ini contoh. Pertanyaannya, apakah pahala tetap dapat walaupun tidak berpuasa 6 hari? Karena sudah lewat. Dia aduh, puasa Syawal Syawalnya tinggal 3 hari. Apakah aku masih bisa puasa Syawal? Jawabannya masih bisa kalau mau. Cuma dapatnya 3 hari. Cuma tidak akan sama dengan 6 hari. Harusnya puasa Syawal itu berapa hari? 6 hari. Siapa yang berpuasa Syawal 1 hari? 1 hari, maka bagaikan berpuasa 2 bulan. Kalau 6 hari, berarti 12 bulan. Berarti nilainya adalah 1 tahun. Lalu niatnya sudah sampai, cuma ini kalau dia hitung 6 hari, tapi dia sakit. Niatnya 6 hari, tapi tidak kesampaian. Berarti niatnya udah nyampe, tapi pahalanya tidak sama. Tidak akan sama. Maka niat sudah sampai namun tidak kesampaian karena ada sebab. Karena ketidakmampuan. Maka pahalanya dapat, cuma jumlahnya tidak. Mohon maaf, astagfirullahaladzim, tanpa menggurui. Makanya kalau mau, yang mana didahulukan? Puasa Syawal atau puasa bayar utang? Kalau masih memungkinkan, lebih bagus kita bayar utang dulu. Tapi kalau mepet waktunya, lebih baik puasa Syawal dulu. Karena bayar utang itu masih ada di bulan depan. Tapi Syawal itu dibatasi hanya di bulan Syawal. Makanya ada 3 cara. Ada yang bayar utang dulu karena sebagai kewajiban. Lalu Syawalnya itu sunnahnya di belakang. Tapi ada yang mengatakan, aku puasa Syawal dulu. Karena kenapa? Syawal sisa sedikit waktunya. Nah, sudah masuk ending. Sementara puasa bayar utang puasa masih bisa. Atau diambil cara yang ketiga. Berniat bayar utang puasa dilaksanakannya di bulan Syawal. Semoga dapat juga pahala Syawalnya. Nah ini cuma kemuliaan. Sekali lagi. Kemuliaannya yang dia tidak dapat. Kalau dia cuma mendapatkan 3 hari puasa Syawal. Sementara puasa Syawal 6 hari. Sementara ini cuma dapat 3 hari. Cuma karena tidak dilaksanakan karena mohon maaf. Keadaan kondisi yang tidak memungkinkan. Keadaan dari jumlah harinya karena sudah habis. Kemudian kondisi dirinya karena fisiknya tidak memungkinkan. Maka dalam hal ini, maaf tanpa menggurui, siapa yang puasa Syawal 1 hari, nilai ibadahnya Nabi Adam. Hari keduanya ibadah Nabi Nuh. Hari ketiga ibadah Nabi Ibrahim. Hari keempat ibadah Nabi Musa. Hari kelima dia puasa Syawal, maka ibadah Nabi Isa alaihissalam. Dan hari keenamnya adalah ibadah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mulianya orang berpuasa Syawal. Apalagi menggandeng antara puasa Ramadannya dengan puasa Syawalnya. Itu sama dengan mencuri perhatian Allah. Lalu kalau dia menempatkan puasa Syawalnya di pertengahan Syawal, maka mendapatkan keberkahan karena ada Ayyamul Bid. Dan kalau dia endingkan puasa Syawalnya, maka meraih ampunan Allah. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz Maulana. Nah sekarang kita lanjut nih jamaah Islami Twinda yang ada di rumah. Kita mau coba menjawab lagi pertanyaan yang masuk yang ada di sosial media Islami Twinda. Yuk kita kembali lagi ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Oke kita masuk ke Instagram Islami Twinda dari @putriayuningsi_321. Assalamualaikum, saya mau bertanya Pak Ustadz. Apakah boleh menggabungkan niat berkurban dengan akikah? Silakan dijawab oleh Habib Usman. Silakan. Dan saya akan menjawabnya sekarang. Iya. Ampun Mas Fadli, Iya. Ustadz Kan Maulana. suara-suara. Kalau Ustadz voice over di TV-TV kan gitu ya kan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ketika seseorang memiliki dianugerahi anak. Contoh Ustadz Syam, Masya Allah. Punya anak kemarin kurang lebih kalau nggak salah 7 hari yang kedua. Betul. Dilakukan akekah. Disunahkan 7 hari yang pertama, 7 hari yang kedua akhir. Yang dimana mereka melakukan akikah rasa syukur berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala telah diberikan anak. Ketika anaknya laki-laki maka 2 ekor kambing. Ketika anaknya 1 maka 1 ekor kambing. Anaknya perempuan maksudnya. Anak perempuan. Ya, satu Anak perempuan ekor maka- kambing maksudnya Iya. gimana ya tadi ya? Oh, Anaknya perempuan. perempuan maka 1 ekor kambing. Maka kalau misalkan anaknya kembar 2 orang laki-laki berarti 4 ekor kambing. Waktu ibu saya sama ayah saya berarti 4 ekor kambing. Iya, 4 ya? ekor kambing. Sekembar Nah, laki-laki. kalau misalkan anaknya 1 perempuan, 1 laki-laki, 2 ekor kambing dan 1 ekor kambing. Jadi 3 ekor. Dan ini adalah bentuk rasa syukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata orang tuanya nggak mampu, nggak punya uang,
Allah belum berkasih dia rizki. Maka boleh gak anak yang mengakekahkan dirinya? Diperbolehkan. Diperbolehkan. Misalkan Mas Fadli, udah akekah belum dulu? Udah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah kalau misalkan sudah, alhamdulillah. Kalau misalkan belum, maka boleh mengakekahkan dirinya. Terus misalkan ditanya, saya ini mau akekah pas masuk lagi bulan haji. Tapi saya belum akekah, ini lagi haji. Ketika momen haji ini, apakah boleh menggabungkan? Menurut pendapat Imam Ramli, bahwa saya menggabungkan dibolehkan. Ya kan? Tapi pendapat yang lain, di mana ketika akekah, dia belum akekah, dan ketika masuk pada bulan haji, maka kurban terlebih dahulu didahulukan. Jadi berkurban dulu, maka akekahnya nanti. Akekahnya nanti. Nah bagi yang mengikuti ini nggak jadi masalah, bismillah kerjakan. Saya mau kurban dulu karena Allah, karena ini bulan haji. Nanti haji lagi tahun depan belum tentu saya panjang umur. Kalau besok kayak akekah, insya Allah saya akekah setelah haji. Karena duitnya sekarang, bismillah saya mau dapat pahala haji, nggak apa-apa, bismillah silakan dikerjakan. Nah, kalau misalkan tadi ada pendapat Imam Romli digabungkan, bagaimana? Yang satu kan akekah, yang satu kurban. Kalau akekah itu kan matang, kurban itu mentah. Tapi hakikatnya adalah yang dimana digabungkan itu karena Allah Subhanahu Wa Taala. Pendapat Imam Romli diperbolehkan karena hakikatnya sama-sama berkurban. Tapi prinsipnya adalah ketika kita mengikuti daripada imam ini dan lain sebagainya, maka ikutilah daripada yang terbaik. Yang terbaik adalah menurut pendapat kami, para guru-guru kami, yang lebih afdol adalah masuk bulan haji, maka kurban terlebih dahulu. Akekahnya nanti, kalau Allah berikan rezeki lagi insya Allah. Karena akekah itu sebetulnya adalah orang tuanya. Seperti Ustaz Syam, maka orang tuanya yang memberikannya. Karena rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala diberikan atau dianugerahkan anak dan dikasih kepercayaan oleh Allah. Mempunyai anak dan berharap anak ini menjadi anak yang soleh, soleha bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi pada prinsipnya, bismillah, mau akekah boleh, mau digabungkan boleh, kalau mau nanti setelah itu boleh. Silakan melakukannya masing-masing, tapi yang terpenting adalah jangan ribut, jangan menyalahkan, jangan mengucilkan yang satu dengan yang lainnya. Prinsipnya adalah mencari keberkahan dan ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala dan mengikuti aturannya Allah Subhanahu Wa Taala, mengikuti guru-gurunya, dan ada pendapat yang jelas yang dilakukan oleh para ulama. Masya Allah, ya jadi begitu ya buat mbaknya, kalau kita mazhab Syafi'i nggak bisa digabung. Jadi mau akekah, kurban dipisah. Tapi kalau memang waktunya sekarang di bulan waktunya berkurban, kurban dulu. Insya Allah bulan depan ada rezeki baru akekah. Jadi nggak digabungin ya gitu ya Bib ya. Nah sekarang saya mau tanya nih, Ustadz Maulana, saya mau nanya Ustadz Maulana. Ustadz Maulana pernah nggak nyuci kaki orang tua? Pernah lah. Masa? Kan Ustadz Maulana kan jauh. Orang tua di Makassar, Ustadz Maulana kan dulu di Jakarta. Kenapa sih nanya seperti itu? Enggak, ini pertanyaan jamaah. Oh, pertanyaan jamaah. Nggak boleh komplain ke saya, jamaah yang nanya. Ya udah kalau nggak mau dijawab sekarang ntar aja, nggak apa-apa. Orang mau jawab, nih. bilang enggak. Ntar aja waktunya udah habis. Ya buat yang di rumah, jangan kemana-mana, kita akan dengarkan jawabannya. Setelah yang satu ini tetap di Selamat Indah Jamaah. Oh jamaah, alhamdulillah. Subhanallah.